ini? Oh, udah. Ya. Ibu mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Ibu, Iya, apa kabar hari ini? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik semuanya. Eh, Perkenalkan. Nah, karena Ibu pertama di kelas kalian, perkenalkan Ibu, nama Ibu Tessa Septiana Halim. Ibu di sini mengajar bimbingan dan konseling. Eh, jadi Ibu akan memberikan layanan hari ini berupa informasi kepada kalian. Terima kasih yang sudah hadir untuk kelas 10 MIPA 3 ya. Ya. Jadi sebelum kita mulai, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Erwin ya? Iya, Erwin bersedia. Silakan Erwin. Belum kita mulai pelajaran hari ini, bila kita bersama berkaitan agar masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Erwin. Iya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan PowerPoint. Tunggulah. Nah, gimana? Apakah nampak di kalian? Apakah nampak? Ya, alhamdulillah. Baiklah. Oke. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu mengelola emosi. Jadi nanti di sini kita ya sama-sama berbagi pengalaman tentang mengelola emosi. Kalau ada yang ditanyakan silahkan aja nantilah, jangan malu-malu. Silahkan kita bersama-sama berbagi pengalaman. Jadi yang tema yang Ibu angkat pada hari ini yaitu mengelola emosi. Selanjutnya, adapun tujuan dari pemberian layanan pada hari ini yaitu agar kalian mampu menganalisis pengertian dari emosi dan mengelola emosi dan ciri-ciri seseorang yang mampu mengelola emosi. Selanjutnya yaitu, nah baiklah kita masuk ke pengertian emosi. Emosi adalah semua jenis perasaan yang ada di dalam diri seseorang, sehingga emosi memiliki peranan besar dalam dinamika jiwa dan mengendalikan tingkah laku seseorang. Nah, kira-kira siapa nih yang pernah merasakan emosi atau emosi apa? Emosi kan banyak nih. Namanya semua jenis perasaan. Jadi semua jenis perasaan itu ada marah, ada misalkan sedih. Ayo, siapa yang pernah merasakan emosi? Holil mungkin? Apa ya? Misalkan saya Bu pernah marah karena apa? Misalkan. Atau Erwin? Pernah marah kenapa? Saya Bu marah Bu. Misalkan karena ini misalkan. Tenang ya Erwin ya? Bu. Ya, apa itu? Kecewa. Kecewa. Kecewa kenapa? Kalau Ibu boleh tahu. Itu kegiatan di sekolah, pelajaran lain, pembelajaran Oh ya, berarti karena itu ya masalah kegiatan sekolah. Nah itu kan salah satu dari bentuk emosi.
atau contoh emosi. Jadi, rasa kecewa itu juga termasuk, jenis perasaan. Nah, itu termasuk dengan emosi. Jadi emosi itu tidak selalu, marah, tapi juga sedih, gembira itu juga, termasuk di dalam emosi. Selanjutnya, nah ini pengertian mengelola emosi. Jadi, mengelola emosi itu adalah suatu tindakan untuk mengatur pikiran, perasaan ketika dalam kondisi marah dan bagaimana merespon emosi yang dapat dirasakan, sehingga dapat mencegah sesuatu yang buruk atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi kita kalau mampu mengelola emosi, artinya itu kita mampu mengelola pikiran kita, perasaan. Nah, jadi sehingga kita dapat mencegah sesuatu yang buruk atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi kalian apakah pernah ada pengalaman mungkin saya itu kan mau marah, tapi, eee, kalian mampu gitu mengelola emosi? Ada nggak? Ada pengalaman lah? Holil mungkin? Atau saya ini Bu, mampu mengelola emosi, saya ini orangnya tidak mudah marah, atau seperti itu. Ada ya? Ada Holil atau Zafira? Semangat ya, semangat. Selanjutnya ya, Ibu lanjutkan saja deh. Iya. Selanjutnya ciri-ciri seseorang yang memiliki kemampuan mengelola emosi. Nah, jadi di sini banyak nih ciri-ciri orang yang mampu mengelola emosi. Nah, contohnya yang pertama yaitu ciri-cirinya, mengenali perasaan Anda sendiri. Artinya, orang yang mampu mengelola emosi itu tahu apa yang sedang ia rasakan. Nah, jadi entah itu misalkan cemas, gugup, sedih, marah, kelelahan, atau jenuh. Nah, jadi kalian itu mampu mengenali perasaan, kalian sendiri, "Saya itu marahnya kenapa?" Nah, jadi tahu jangan asal misalkan jangan tiba-tiba marah aja tanpa ada sebab. Nah, itu kan artinya kalian tidak mampu mengelola emosi. Jadi apabila kalian tahu perasaan kalian sendiri, nah artinya kalian itu adalah, salah satu ciri mampu mengelola emosi. Selanjutnya yang kedua yaitu bisa membaca orang lain. Nah, bukan membaca tulisan ya, artinya itu membaca apa yang dirasakan orang lain. Nah, misalkan di kawan kalian di sekolah, dia itu kan, lagi sedih. Nah, terus kalau teman sedih apa? Dihibur. Nah, seperti itu. Jadi itu contohnya bisa membaca, orang lain. Selanjutnya yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Nah, maksudnya di sini yaitu, eee, misalkan Erwin itu orangnya, mudah bersosialisasi, banyak teman, tapi di balik kelebihannya itu dia punya juga kelemahan. Misalkan, da misalkan dia itu ternyata sering lupa menaruh handphone, misalkan. Nah, seperti itu enggak Erwin? Ya, misalkan itu ya. Jadi di balik mengetahui kekuatan, dia juga, mengetahui kelemahan diri sehingga, kelemahannya itu misalkan dia pelupa, dia akan, berusaha, mengatasinya. Misalkan kalau sering lupa menaruh handphone, terus handphonenya itu digantung misalkan supaya tidak lupa menaruh. Nah, itu contohnya mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Selanjutnya, tidak mudah tersinggung. Nah, tidak mudah tersinggung perkataan orang lain. Nah, tidak mudah. Ada sini nggak yang termasuk tidak mudah tersinggung? Saya itu Bu kalau misalkan bercanda saya nggak pernah marah. Ada? Holil? Ya Holil ya? Holil? Erwin nih mungkin.
Erwin tidak mudah tersinggung ya orangnya ya? Suka bercanda. Ya, Ya, nah iya bagus. Nah, artinya Erwin itu termasuk orang yang mampu mengelola emosi. terima Lah, kasih Ibu. ini sama-sama. Nah, jadi karena tidak mudah tersinggung artinya kalian mudah memaafkan. Selanjutnya itu bersyukur. Nah, jadi orang yang mampu mengelola emosi itu menyadari pentingnya bersyukur dan berpikir positif setiap hari. Nah, jadi ada suatu penelitian bahwa orang yang terbiasa bersyukur itu apa ya, hormon stresnya itu, eee, tidak mempunyai hormon stres. Jadi orang bersyukur itu mampu menerima keadaan. Jadi, itu termasuk juga ciri dari kemampuan mengelola emosi. Selanjutnya yaitu peduli dengan kesehatan. Jadi orang mampu mengelola emosi itu peduli akan kesehatan. Nah, jadi dia itu sadar menjaga kesehatannya. Jadi dengan sadar kesehatan dia akan menjalani gaya hidup yang sehat. Nah, jadi salah satunya yaitu, menjaga kesehatan. Seperti kalian kan, sering cuci tangan misalkan, nah itu artinya kan itu menjaga kesehatan. Nah, selanjutnya itu pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu merupakan juga salah satu kemampuan mengelola emosi. Jadi dengan, jadi pendengar yang baik, kalian memiliki kemampuan untuk berempati. Nah, ada di sini yang ingin berbagi pengalaman? Saya Bu misalkan, sering jadi teman curhatnya teman-teman, artinya kan kalian itu jadi pendengar yang baik. Teman saya Bu suka curhat dengan saya, misalkan seperti itu. Bu, Iya sayang? Mawadah hendak masuk jar. Mawadah ya ya. Di mana melihatnya? Tunggu dulu lah. Tunggu. Nggih. Terima kasih yang baru bergabung. Selanjutnya yaitu, berpikir terbuka. Nah, tadi sudah, pendengar yang baik, sekarang berpikir terbuka. Artinya, berpikir terbuka itu kalian mempunyai kemampuan, memahami situasi serta membaca orang lain. Nah, berpikir terbuka itu kalian itu, menerima ide misalkan atau beda pendapat atau saran atau kritikan dari orang lain, artinya kan itu bisa bekerja sama. Nah, salah satu, melatih kerjasama itu yaitu kalian mengikuti organisasi. Nah, jadi di organisasi itu, kalian bisa menerima ide, berbagi pengalaman, menerima kritik, belajar menerima perbedaan. Nah, itu yang dimaksud berpikiran terbuka. Contohnya kan yang Ibu tahu Erwin ini kan salah satu, anggota OSIS ya Erwin ya, anggota OSIS, pramuka ya. Nah, di situ kan sering namanya apalagi kalian ini kan remaja, perbedaan pendapat itu sering terjadi. Nah, jadi di organisasi itu juga melatih kalian untuk, menerima, kritikan, masukan dari, teman kalian. Nah, itu berpikiran terbuka adalah juga termasuk kemampuan mengelola emosi ya. Selanjutnya itu tidak takut minta maaf. Nah, tidak takut minta maaf ini berani mengakui kesalahan. Nah, dan meminta maaf itu salah satu kemampuan, salah satu ciri orang yang mampu mengelola emosi. Nah, jadi karena kita tahu manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, tetapi apa yang terpenting adalah belajar dari kesalahan tersebut dengan cara yaitu meminta maaf. Nah, jadi kalau minta maaf itu bukan berarti kalian itu kalah lah. Nah, tapi minta maaf itu adalah bangkit dari kesalahan. Caranya yaitu langkah awalnya yaitu meminta maaf. Nah, dari ciri-ciri yang Ibu sampaikan tadi ada 9 ciri ya. Apakah dari kalian ada yang ingin berbagi cerita? Misalkan, "Bu, saya ini Bu orangnya seperti ini," misalkan.
Saya Ibu orangnya, suka mengkritik, tapi saya misalkan tidak suka dikritik. Nah, misalkan itu. Ada nggak? Ada nggak yang mau cerita? Bisa Holil? Bisa? Atau saya ini Bu orangnya suka berempati, kalau lihat teman saya sedih, saya pasti, apa ya, pasti membantu, pasti menghibur. Nah, seperti itu. Atau mau bercerita, kelemahan saya Bu seperti ini, memahami orang, misalkan kekuatan saya Bu seperti ini, atau yang lainnya bisa? Silahkan. Saya Bu malu Bu kalau minta maaf misalkan, seperti itu. Silahkan. Ada yang mau? Ada yang mau berbagi cerita, pengalaman? Silahkan. Bagaimana? Erwin, Zafira, Holil. Ada yang mau berbagi cerita? Silahkan, jangan malu-malu. Lah, Erwin ini tidak pemalu ini. Silahkan Erwin, ayo. Astagfirullah. Ini Erwin supaya memancing teman-temannya ini, memancing Holil. Nggak apa-apa, pintar di sini Ibu, nggak perlu yang Ibu mengajarkan hitung-hitungan atau apa. Ini kita sekedar berbagi pengalaman, sharing. Ya, silahkan Erwin, apa yang ingin disampaikan? Ini pengalaman yang ya Bu. Ya. Pengalaman apa? Cuman seperti maksudnya yang diberikan itu. Bisa pengalaman misalkan Erwin tadi berorganisasi. Contohnya misalkan berbagi diberi masukan apa bagaimana. Ya. Oh iya, untuk pengalaman saya pribadi, ya karena saya organisasi, jadi Ya. sering memberikan kritik dan juga saran. Ya. Dan juga saya kadang dikritik juga pada Oh iya. teman-teman yang ada di organisasi. Kalau dikritik itu. gimana Erwin sikapnya? Kalau dikritik ya terima aja Bu. Ya, terima. Diterima, dimakan, terus dilakukan sebisanya Oh ke iya. depan lebih baik lagi. Iya. Nah, berarti Erwin ini mempunyai ciri seseorang yang memiliki kemampuan mengelola emosi. Nah, itu kan tadi artinya berpikiran terbuka, salah satu cirinya itu berpikiran terbuka, dia, bersedia menerima kritik, saran. Nah, jadi kalau dikritik dan diberikan saran itu tidak marah, jadi menerima, oh seperti ini. Jadi kan dengan kritik dan saran itu, Erwin bisa memperbaiki. Nah, terima kasih Erwin sudah berbagi pengalamannya. Selanjutnya, Sama-sama apa ada Ibu. yang lain yang ingin berbagi pengalaman? Silahkan saja. Holil mungkin atau apa, ada mau cerita apa, misalkan ibu saya Bu, di rumah ini. Selanjutnya, tunggu ya, slide selanjutnya Ibu buka. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian, ya, ini tugas kelompok. Nah, kelompoknya kan sudah Ibu bagikan tadi eee, di grup WA kalian, sudah Ibu bagikan. Sekarang, pertanyaannya yaitu dan ini sudah Ibu bagikan ya link Google Form-nya ke grup WA kalian. Pertanyaannya, diskusikanlah bersama kelompok kalian, tentukan berbagai macam sikap seseorang yang mampu mengelola emosi. Jadi yang Ibu sampaikan tadi, membuka wawasan kalian misalkan, oh ini berarti ini termasuk, orang yang bisa mengelola emosi, ini loh Bu, ini jelaskan ya. Nah, itu tugasnya tadi. Kalau selesai segera dikumpulkan, nanti linknya sudah Ibu bagikan. Nah,
Dan silahkan juga kalian mengisi penilaian. Iya. Baiklah, karena sudah Ibu bagikan kelompok, tadi sudah Ibu bagikan linknya juga lah ya, untuk Google Form-nya, untuk lembar kerja kalian dan penilaiannya. Pertemuan selanjutnya nanti akan Ibu jadwalkan lagi. Jadi nanti kita ada selanjutnya dengan masih dengan mengelola emosi, tapi dengan materi yang berbeda. Iya. Terima kasih siswa-siswa Ibu yang sudah berhadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa di rumah selalu jaga kesehatan walaupun kita belajarnya daring, tetapi Ibu harap kalian tetap semangat menerima pembelajaran. Jadi kita di sini pembelajaran daring ini kalian itu tidak libur lah, jadi jangan menganggap kalian itu libur. Nah, tapi kalian itu belajarnya di rumah. Muhammad Holil Nurjaki. Iya. Nah, sayang sekali ya Ibu nih tidak pernah bertemu langsung dengan kalian. Ibu mau dengar dong suara Muhammad Holil Nurjaki? Alhamdulillah Erwin ya, Erwin dan Holil ya yang menampilkan video. Assalamualaikum Bu. Faizah ya, waalaikumsalam. Salam kenal ya dari Ibu semuanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa nanti ya. Nanti Ibu bagikan lagi linknya untuk bergabung di Zoom Ibu lagi. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang ingin disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Iya, Ibu. iya. Di grup nanti ya, di grup WA kalian ya untuk linknya. Nih Ibu kirimkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Siap Bu. Dadah.